Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good shiny morning everyone. Selamat pagi semuanya. Nah, kali ini ya kita akan belajar bagaimana belajar bahasa Inggris dari level 0 ya. Karena saya sering sekali ditanya ya, termasuk pertanyaan ini ya. Dari mana saya memulai belajar bahasa Inggris? Ya, jadi namanya belajar itu tidak ada waktu batasan ya. Jadi meskipun kita sudah berumur tidak masalah ya belajar bahasa Inggris dari level 0 sekalipun. Nah, bagaimana kita memulai belajar bahasa Inggris dari level yang paling dasar sekali? Nah, ada beberapa clue-clue atau ya kosakata yang harus kalian kuasai ya. Nah, kali ini saya akan sampaikan secara detailnya. Baik, sebelumnya silakan subscribe dulu channelnya Dosen English. Nah, sebenarnya ada beberapa hal penting ya yang harus dikuasai ketika belajar di level yang sangat dasar bahasa Inggris ya. Yang pertama adalah kosakata-kosakata. Biasanya perkenalan atau greeting itu sangat penting sekali ya. Jadi seperti contoh kuasai kata-kata bertanya kabar ya, how are you? Atau ekspresi lainnya, how is everything? What's up? Atau juga greeting, menyapa, itu harus dikuasai ya. Kalau dia pakai good morning, kalau dia siang good afternoon, kalau malam good evening, bukan good night ya. Jadi kalau good evening itu untuk menyapa, untuk membuka. Kalau good night itu seperti goodbye ya, salam perpisahan ya, beda ya. Nah, selain itu juga kuasai kosakata seperti ini, nice to meet you atau nice to know you. Nah, itu juga ekspresi thank you atau jawabannya you are welcome, you are most welcome, excuse me. Nah, jadi kosakata seperti itu harus kalian kuasai ya. What about you? Nah, itu. Nah, kosakata awal itu harus kalian kuasai ya ketika belajar dasar. Nah, setelah itu sudah tahu, nah upayakan bisa memperkenalkan diri ya. Jadi perkenalan diri itu sangat penting. Apa saja ekspresi-ekspresi yang kita harus lakukan dalam memperkenalkan diri? Nah, ini saya sudah rangkum beberapa ekspresi penting ya. Jadi sebelum mengenalkan diri, nah jangan langsung my name is ya, tapi mulailah dengan beberapa frase berikut ini ya. Let me introduce myself, itu yang sangat umum. Atau selanjutnya, I'd like to introduce myself. Nah, sebelum memperkenalkan diri, awalilah dengan ekspresi-ekspresi itu ya. Nah, selanjutnya ketika kita memperkenalkan diri, beberapa frase yang penting yang untuk dikuasai adalah namanya conversation atau namanya percakapan bahasa Inggris itu akan timbul manakala ada interaction. Jadi kalau kalian diam, ya tidak akan ditanya, maka banyaklah bertanya ya, termasuk dalam sesi introduction ya. Nah, seperti contoh ini frase-frase yang penting ya. Yang pertama adalah biasanya perkenalan awal itu akan bertanya tentang nama. Jadi kalau kalian tidak ditanya, ya harus bertanya ke orang lain ya. What is your full name? Atau what's your name? Atau what's your complete name? Nah, ini bertanya tentang nama lengkap ya. Cara menjawabnya adalah biasa my full name is, atau my complete name is, atau cukup katakan I am ya. I am Ahmad Nur Syafi. Itu nama lengkap ya. Terus selanjutnya dilanjutkan dengan nickname atau nama panggilan. Cara bertanyanya, what's your nickname? Itu yang paling sering kita dengar ya. Atau what are you called? What is your short name? Itu juga boleh ya. What is your short name? Atau what's your family name? Nah, itu bertanya nama pendek ya. Jadi cara jawabnya adalah itu ya. My nickname is. Nah, itu yang mungkin umum ya. Atau kalau bahasa conversation ya, you can call me Shafi. Nah, setelah nama sudah diperkenalkan ya, lanjutkan dengan biasanya kalau untuk umum dia akan bertanya tentang birthday, tanggal lahir. Cara bertanyanya adalah what's your birthday? Nah, orang-orang barat sering katakan what's your birthday, atau yang formal ya, what is your date of birth? Tanggal lahir ya. Jawabannya yang paling umum itu ya, I was born on, atau my birthday is on,
I was born on, misalkan ya, 6 of February 2000. I was born on 9th of September 1990. Nah, perkenalkan juga tanggal lahirnya. Nah, selanjutnya adalah perkenalkan juga, tambahkan umur ya. Ini juga penting ya. Untuk bertanya umur pada orang lain, how old are you? How old are you? Itu yang paling sering umum ya. Tidak what is your age ya. Jadi ada yang sering tanya sama saya, what is your age? Nah ini salah ya. How old are you yang betul. Jawabannya biasa, I am 17 years old. Misalkan kalau 17, I am 25 years old. Atau I am 25 years old ya, itu yang paling sering. Oke. Nah, selanjutnya tanya juga tentang alamat di mana kita tinggal ya. Pertanyaannya, where do you live? Ini yang sangat umum sekali. Where do you live? Atau what is your address? Jawab saja rumahnya sendiri ya. I live at Jalan Kartika number 19, Kudus, Semarang, gitu ya. Tapi kalau hanya ingin menyebutkan kotanya saja, katakan I live in Kudus. I live in part of Central Java. I live in Semarang. Nah, begitu ya. Biasanya juga kita akan ditanya tentang nomor telepon, tapi tidak terlalu penting ya. Selanjutnya, nah, teruslah berinteraksi dengan banyak bertanya ya. Where do you study? Tanya di mana sekolahnya, ya. Kalau kalian juga ditanya where do you study, jawab saja I study at University of bla bla bla. Selanjutnya, nah ini pertanyaan yang umum biasanya ya, untuk sesi perkenalan. Salah satunya juga pekerjaan. Kalau kita sudah bekerja ya, what's your occupation? Ini yang umum ya. Kalau yang biasanya percakapan sehari-hari sering di TV itu saya dengarkan itu ya, what do you do for living? What do you do for living? Ini tanya pekerjaan kita sehari-hari ya, apa yang kita lakukan sehari-hari ya. Katakan kalau memang masih belajar ya, katakan I am a student, I am a university student. Nah, kalau sudah bekerja ya katakan I am a teacher ya, atau I do bla 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 for life. Nah, itu ya. Selanjutnya katakan juga, biasanya akan ditanya tentang hobi. What's your hobby? What's your hobby? I like dancing. Atau my hobby is. What's your hobby? Jadi tidak harus my hobby is ya. Sekarang banyak sekali variasi untuk menjawab hobi. I like singing. I like dancing. I prefer to bla 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 bla. Tambahkan juga your favorite, apa saja. Your favorite. What's your favorite color? What's your favorite food and drink? Which favorite place to visit? I like go to the mountain. Nah itu adalah sesi perkenalan ya. Seperti saya sudah pernah contohkan di video sebelumnya ya, bagaimana cara memperkenalkan diri. Nah itu ya, jadi itu amunisi atau frase penting ya dalam memperkenalkan diri. Nah itu sambil dilatih. Nah selanjutnya setelah kita bisa memperkenalkan diri, nah lanjutkan dengan belajar ini, daily routines, daily activities. Nah ini sangat penting dan berkaitan ya. Ketika kita sudah bisa berkenalan teman baru ya, lanjutkan dengan tanya-tanya tentang seputar kegiatannya sehari-hari ya. Jadi jangan mandek. Kalau mandek ya sudah tidak ada interaction. Sekali lagi, kenapa saya sampaikan banyak bertanya? Karena kalau kita tidak nanya ya, biasanya kalau kita ketemu dengan orang baru, kita tidak akan banyak bercakap-cakap ya. Maka banyak-banyaklah bertanya. Nah, ini saya kasih clue untuk bertanya aktivitas sehari-hari ya. Tanya saja apa saja ya, seperti ini ya. What time do you usually go to bed at night? Nah ini. Atau should you go to bed earlier? Nah gitu ya. Atau what do you do? What do you often eat for lunch? Nah gitu ya. Atau how many hours do you usually watch every day? Nah, jadi banyak bertanya tentang daily life activities. Nah kalau kita berbicara tentang daily routines, maka kalian harus belajar tentang banyak verb atau kata kerja, action, tindakan yang menyatakan kegiatan sehari-hari. Verb itu adalah kata kerja yang menyatakan tindakannya, seperti go, watch. What do you do after this? I watch. Misalkan ya,
Nah, mulailah belajar dari menunjukkan daily life activities ya, dari bangun tidur sampai tidur pagi ya. Caranya adalah ya membuat sebuah kalimat biasa. Misalkan ya ini ya, I wake up at 5 o'clock in the morning, then I pray subuh at 5:30 for example, and then I make up the bed. After that I go to bed and bla 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 bla. Nah, itu jadi beberapa kata-kata penting yang kalian harus kuasai, kata kerja penting ya dalam kosakata harian ya. Tadi saya contohkan go to bed, wake up, apalagi ya. Oke, terus nah right ya. Nah, carilah kata-kata kerja sebanyak-banyak untuk merangkai habitual activities, atau juga banyak-banyaklah bertanya. Oke ya. Nah, itulah jadi sekali lagi, jika kita di tahap awal ya minimal kita bisa memperkenalkan diri dan habitual rutin, daily routine ya. Nah, jadi sampaikan kata-kata. Nah, itu semua akan bisa kita lakukan manakala kita conversation dengan seseorang. Sekali lagi harus banyak-banyak bertanya ya. Nah, pertanyaan untuk habitual activities tadi sudah beberapa saya paparkan ya, seperti itu ya. What time do you usually eat for dinner? I usually eat for dinner at bla bla bla. Kalian ketika juga kalau ditanya tentang pertanyaan daily, jawab saja dari pertanyaannya itu. What do you usually eat for dinner? Jawab saja I usually eat for dinner at bla bla bla. Nah, udah kan? Pertanyaan jawab sesuai pertanyaannya. Oke ya, so nah banyak-banyak belajar ya. Nah, kalau sudah bisa daily live sama introduction, selanjutnya kalian akan belajar tentang jenis-jenis kata, part of speech, atau juga cara merangkai kata ya. Ada verbal, non-verbal. Oke, nah itu dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Masih terus belajar ya. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe channelnya Dosen English. Kalau ada pertanyaan silahkan di share di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.